seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, diucapkan di dalam lisan. Inilah Bapak Ibu yang kami maksud tahapan pertama. Kita mengucapkan la ilaha illallah dalam hitungan yang tidak ditentukan alias disesuaikan dengan kemampuan dirimu masing-masing. Cuman etika ketika saat berzikir di tahapan yang pertama, kita harus mengerti bahwasanya duduknya nafi di la ilaha dan duduknya isbat pada illallah ini terserah kau baca berapa kali, itu terserah, karena ini sebagai proses awal kau berzikir pada Allah, kau ingat pada Allah. Secara syariat zikir ingat itu di dalam fisik berarti akal, ingat pada Allah, ingat bahwasanya semua apa yang ditampilkan di dunia ini sebagai ayat, tetanda kalau ada yang menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan siang hari ini kami akan membahas cara-cara berzikir dari tingkat 1 sampai ke tingkat 4 untuk bisa sampai kewusulan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan surah Al-Insan ayat 25 dan 26, di mana Rasulullah diperintahkan Allah langsung untuk berzikir baik pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Dan juga faedah atau hikmah tatkala hati mau berzikir kepada Allah akan menjadikan dan membentuk satu hati yang damai, aman, santausa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan sholat pun itu diperintahkan semata-mata untuk hati berzikir kepada Allah. Yang dimaksud zikir di sini yang bagaimana? Yang bisa sampai hati kewusulan pada Allah itu yang bagaimana? Ini Bapak Ibu yang menjadi pembicaraan kita pada siang hari ini. Secara lughat, zikir itu adalah ingat. Ingat di sini ada dua pandangan. Zikir di sini ada dua pandangan. Secara istilah, zikir adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi semata-mata hati sadar kalau di situ hanya peran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
walillahil malikal mulki tu'til mulka mentasat walillahil mulkus samawati wal ardi, bahwasanya semua itu yang ratoni, yang rajai, yang berkuasa semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah alladzi hidup sakhara, yang berwenang di situ. Bapak Ibu, kalau pandangan syariat yang disebut zikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, diucapkan di dalam lisan. Inilah Bapak Ibu yang kami maksud tahapan pertama. Kita mengucapkan la ilaha illallah dalam hitungan yang tidak ditentukan, alias disesuaikan dengan kemampuan dirimu masing-masing. Cuman etika ketika saat berzikir di tahapan yang pertama, kita harus mengerti bahwasanya duduknya nafi di la ilaha dan duduknya isbat pada illallah ini terserah. Kau baca berapa kali itu terserah, karena ini sebagai proses awal. Kau berzikir pada Allah, kau ingat pada Allah. Secara syariat, zikir ingat itu di dalam fisik berarti akal. Ingat pada Allah, ingat bahwasanya semua apa yang ditampilkan di dunia ini sebagai ayat, tetanda kalau ada yang menciptakan. Tetapi ada tingkatan zikir yang kedua adalah zikir sirri. Yang pertama tadi disebut jahri, diucapkan di lisan la ilaha illallah sambil kepala ditarik ke kanan, la ilaha, dan illallah sambil kepala ditundukkan di dalam kiri hati. Seakan-akan ketika la ilaha mengeluarkan apa isi hati yang berupa kesenangan duniawiyah yang menjadi kotoran hati. Setelah itu ilallah seakan-akan memasukkan Allah di dalam hatimu. Terus pada tingkatan yang kedua adalah sirri. Sirri ini biasanya mengikuti irama nafas. Irama nafas niku ada dua, ya. Pertama masuk, kedua keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Ketika napas ini masuk, Anda harus berzikir secara sir atau sirri. Sirri itu diucapkan di dalam hati tanpa di lisan. Itu Anda mengucapkan hu boleh, dan bersamaan napas keluar hatimu mengucapkan Allah, atau dibalik, terserah.
Zikir 1 dan 2 ini masih menyebut nama. Ya. Masih menyebut nama Allah. Belum bisa dikatakan usul pada Allah, belum, karena masih menyebut nama Allah. Ini pun tidak ada batasan-batasan, hitungan tidak. Terserah kamu sekalian mampumu dalam 1 hari 1 malam itu berapa. Tapi yang jelas menurut saya janganlah kau hitung. Jangan menghitung zikir. Dadi tasbih iku mau kau singkirkan. Manakala kau bawa tetap kau hitung juga tidak apa-apa. Ini cuman pembelajaran saja. Zikir 1 dan 2, jahri dan sirri. Ini biasanya kita lakukan semasa kita masih di nurul iman, masih di dalam golongan syariat dan thariqah. Ini selalu dikumandangkan, lebih-lebih ketika saat dzikir sirri, apapun kondisi zahir fisik kita, kita tetap melantungkan zikir tersebut. Kemudian ada zikir yang nomor 3. Boleh saya katakan tingkatan yang nomor 3. Zikir ini sudah tidak memakai asma. Zikir ini sudah tidak menyebut nama. Itu namanya ismudzat, ya. Tidak memakai nama. Nah, zikir nomor 3 inilah yang kami sebut sebagai sirun fisirin atau sirul asror. Ini memakai iman, memakai rasa. Di dalam zikir nomor 3 ini juga ada 3 tingkatan. Pertama su'arul basiroh, kedua wa'ainul basiroh, ketiga wahakul basiroh. Sering kita sebut sebagai zikir rasa. Inilah iman yang kami maksud. Sebab pembuktian iman itu adalah kelakuan. Kelakuane hati. Jadi hati harus berzikir sirul asror. Ini tanpa ucapan, tanpa asmo. Hati diam sambil merasakan bahwasanya semua apa yang terjadi baik pada diri kita maupun di luar diri kita, di situ ada hidup yang cengleh-cengleh yang berperan. Ya, disitulah ada zat atau hidup yang nyata, yang berperan. Kenyataan hidup itu tidak bisa kau lihat secara mata fisik, tetapi bisa kau lihat secara mata hati. Dengan catatan, mata hati harus tidak buta. Mata hati harus hilang dari perkara-perkara selain Allah. Sebab pada dasarnya hati yang buta itu dikarenakan hati kita telah tertutup oleh sesuatu, sehingga mata hati yang disebut ainul basirah ini tidak bisa melihat. Apa tutupnya mata hati?
itulah yang kami sebut sebagai kesenangan duniawiyah. Ya. Bapak Ibu, syu'arul basirah, merasakan hatimu bahwasanya semua apapun yang terjadi itu yang menguasai, yang berperan adalah hidup. Dan hidup inilah yang kami maksud, yang memiliki nama Allah. Jadi hidup ini sebagai subjek maknawiyah, sedangkan Allah iku ma'ani. Ya. Jadi ini bagaimana ketika saat hati ini berzikir ingkang nomor 3, yang nomor 3. Ikuti rasa di dalam hatimu yang hanya satu tujuan, menemui yang memiliki nama Allah di segala hal aspek apapun. Otomatis hatimu awalnya berangkat dari syu'arul basirah, berangkat dari merasakan adanya yang memiliki nama Allah yang kami sebut sebagai hidup pada dirimu. Beliau itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Beliau yang meliputi atau yang menguasai segala hal aspek apapun, di jantung, di paru-paru, di nafas, di rambut, di kulit, di daging, seluruhnya. Seluruhnya. Hatimu harus merasakan adanya hidup, hanya hidup yang berperan di situ. Ikuti rasa yang ada pada dirimu untuk naik di tingkatan yang kedua, adalah ainul basirah. Ainul basirah, mata hatimu akan bisa melihat dengan fakta nyata kewujudannya Allah manakala dirimu sudah kefanaan selain Allah. Termasuk dirimu aran ruh si fulan itu sudah tiada. Inilah namanya menafikan atau memfanakan, meniadakan perkara yang asalnya itu tiada. Siapa yang aslinya itu tiada adalah selain Allah, termasuk diri kita. Inilah proses rumit yang kami maksud sebagai fana, ya, kefanaan. Nanti kamu dibimbing Allah sendiri di situ, Bapak Ibu. Jadi antara syu'arul basirah ke ainul basirah, antara merasakan dan melihat atau bertemu, di sini banyak kotoran-kotoran tutupnya hati kita. Ini dibersihkan oleh Allah. Secara otomatis kita harus telaten, istiqomah, terus-menerus, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Terus-menerus hati berzikir pada Allah. Dikatakan kalau sudah ke ainul basirah, melihat, ketemu, Anda sudah tiada. Yang dikatakan la maujudan illallah, sudah ketemu di situ. Aran diri kita si fulan roh, aran si fulan itu sudah tiada. Pokoknya di dalam hatimu tidak ada selain daripada hidup yang kami maksud adalah Allahnya itu. Ya. Ketika ainul basirah sudah terpapar dalam dirimu,
Maka satu paket dengan hakul basiroh. Apa? Menyatakan dalam dirimu ada satu kenyataan atau pernyataan bahwasanya hidup itu akan bicara sesuai dengan surah Al-Toha ayat 14, yaitu innani anallah la ilaha illa ana. Di hatimu akan muncul satu pengakuan atas diri Allah. Jadi hidup itu nanti akan bicara, ya aku iki Allah. Jadi yang bertemu, yang menemui kalau sudah di posisi ainul basirah wa hakul basirah, yang menemui dan yang ditemui itu pelakunya adalah ahad. Yang menemui, yang melihat Allah itu zatnya sendiri. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat tadinya proses dari ainul basirah, syu'arul basirah, perjalanan ini masih ada sesebutan makhluk yang disebut sebagai sifulan ruh suluk nuju usul pada Allah. Ada ucapan yang ditemui yaitu Allah. Aran-aran seperti ini nanti telah tiada. Mata untuk melihat itu pun nanti juga sudah tiada. Yang ada adalah diri ingsun Allah. Ini kalau sudah hakul basirah. Inilah Bapak Ibu yang kami sebut sebagai kewusulan pada Allah. Dan ini harus kau lakukan terus menerus tanpa lelah. Akan tetapi saya garis bawahi semampumu, ya. Semampumu. Nah, kalau sudah di hakul basirah, dikatakan sudah wusul pada Allah di maqam musyahadah, ini nanti akan masuk zikir tingkatan yang keempat, tahapan yang keempat, secara otomatis disebut fana'u zikri. Dalam hatimu sudah tidak mengakui si hamba ini yang berzikir, si hamba ini yang berperan, si hamba ini yang menghadap, si hamba ini yang melihat. Tidak ada sudah. Makanya saya bahasakan sederhana, fana'u zikri. Jadi dalam hatimu sudah tidak ada lagi pengakuan-pengakuan atas diri hamba yang berperan. Sudah tiada. Ini kalau detik-detik di dalam alam musyahadah, di dalam maqam musyahadah, di dalam kewusulan pada Allah, itulah kemakrifatan pada Allah. Pertanyaannya, kalau sudah di sini, Allah akan meletakkanmu ada kalanya di khos, ada kalanya di khawasul khawas. Artinya yang khos, akalmu ikut dihilangkan Allah, hatimu juga dihilangkan atas kelalaian terhadap selain Allah. Jadi baik hati maupun akal itu sudah lupa terhadap selain Allah, sudah tidak ada lagi. Ini khos. Tetapi kalau khawasul khawas, hatimu jelas sudah tidak ada lagi setitik pun perkara masiwallah atau perkara selain Allah. Sudah tidak ada. Yang ada hanyalah ingsun Allah. Tetapi cara akal, kau masih berlaku sifat basariah atau masih normal
atau masih bisa diajak ngomong. Tetapi hatimu sudah tidak bisa diajak ngomong, karena sibuknya hatimu bermunajat pada Allah, sibuknya hatimu bertajalli padanya. Inilah yang kami maksud sebagai tajalli mutlak. Apapun gerak-gerik yang terjadi di situ, yang muncrat di dalam hatimu adalah keingsunan Allah. Ini biasanya zikir ini Bapak Ibu hanya disampaikan di tengah-tengah jiwa yang sudah berhakikat dan bermakrifat. Ini biasanya tidak akan digelar di tengah-tengah thariqah. Baik zikir sirul asrar, yang dalam sirul asrar ada 3 tahap: syu'arul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Merasakan, melihat, menyatakan. Ini tidak ada, dan memang tidak dibahas di dalam syariah dan thariqah. Yang dibahas di dalam syariah dan thariqah adalah jahri dengan siri. Padahal Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zikir yang nomor 3 ini sebagai kunci pembuka hatimu bisa masuk di alam musyahadah, bukan alam mukasyafah loh, alam musyahadah. Sebab sebelum ke alam musyahadah itu ada alam mukasyafah. Di dalamnya itu ada alam jabarut, alam lahut, alam malakut. Artinya disikapinya hatimu dari kegaiban makhluk apapun. Dan ini juga sebagai ujian Allah terhadap si salik ketika berzikir 3 menuju 4. Ditemukanlah saudara kegaiban makhluk dengan malaikat, dengan para nabi dan rasul, kekasih-kekasih Allah, tapi sebatas masih makhluk. Bahkan takdir pun bisa jadi Allah memberikan kabar lewat sini. Ini masih makhluk, surga dan neraka, ya. Ini masih ditampilkan. Ini masih alam mukasyafah. Kadang cahaya-cahaya yang didatangkan terhadapmu masuk di dalam dada. Ditemukan orang-orang berjubah, masjid yang tidak kau temui, hamparan pasir, kadang gunung-gunung naik. Wah, sungguh indah sekali. Ini makhluk. Saya berpesan, apabila ditampilkan seperti halnya seperti ini, Anda harus waspada. Ingat, ini masih di alam mukasyafah yang mempunyai beberapa arti, ya. Lauhil mahfud pun juga begitu. Ini masih di alam mukasyafah. Mengerti isi hati seseorang, ini pun masih di dalam alam mukasyafah. Jangan kau tertipu dengan gambaran seperti itu. Caranya Anda tidak bertipu, terus lakukan, ikuti alur-alur Allah memperjalankan ruhmu untuk usul pada Allah. Nah, disebut sebagai alam musyahadah adalah alam di mana kegaiban Allah yang tadinya gaib, yang memiliki nama Allah itu masih gaib, ini dibuka jadi nyatalah keallahannya. Yang bisa menyatakan, yang bisa melihat terhadap Allah itu zatnya
sendiri. Yang tadinya aran ruh, ini nanti lebur dengan sendirinya. Inilah Bapak Ibu, salah satu tahapan zikir untuk bisa hati sampai pada kewusulan pada Allah. Oleh karenanya, bagi Anda yang memang ingin memperbaiki hatinya pada Allah, untuk kewusulan pada Allah, lakukan apa yang telah kami sampaikan. Perlu diketahui bahwasanya zikir yang nomor 3 ini adalah sebagai kunci hatimu untuk bisa sampai ke makom musyahadah atau alam musyahadah atau alam kelanggengan. Semoga apa yang bisa kami sampaikan tentang masalah zikir dan tahapan ini bisa menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat untuk pengetahuan Anda sebelum Anda melakukan munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.